Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu mendapatkan rahmat, nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, menyambung pembahasan kita pada episode-episode yang lalu tentang sholawat Nabi, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa bentuk-bentuk atau sirah atau lafaz-lafaz sholawat Nabi yang sepatutnya atau sebaiknya kita gunakan. Sebelum masuk ke arah itu, baiknya kita mengulas sepintas bahwa sholawat Nabi itu maksudnya adalah mengucapkan doa untuk Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu sendiri adalah bentuk jamak dari kata sholat. Dan sholat atau sholawat secara bahasa artinya adalah doa. Sehingga kalau kita bersholawat, itu maksudnya adalah berdoa. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam penggunaan dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin mengatakan atau kita menggunakan kata sholawat, maka kita harus mengatakan, mari kita bersholawat untuk Nabi Muhammad. Bukan, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kita menggunakan kalimat bersholawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya adalah berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita berdoa kemudian kita tujukan kepada Nabi Muhammad, itu menyalahi prinsip akidah di dalam Islam, yang mana semua doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada makhluk siapapun atau apapun, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebaiknya kita menggunakan mari bersholawat untuk Nabi Muhammad, yang artinya mari kita berdoa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui apa lafaz sholawat itu, yang paling sederhana adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sebuah doa yang artinya, ya Allah, sholli itu artinya adalah berikanlah rahmat dan derajat yang tinggi ala Muhammad, kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad artinya, ya Allah, berikanlah kepada Muhammad itu rahmat dan kemuliaan atau derajat yang tinggi. Nah, kemudian bersamaan dengan itu kadang-kadang kita bisa juga tambah dengan ucapan salam atau doa keselamatan untuk beliau. Sehingga kalimatnya menjadi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kemuliaan serta keselamatan kepada Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kadang-kadang kita juga beri tambah satu lagi, yaitu keberkahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kemuliaan serta juga keselamatan dan juga keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang selain berdoa untuk Nabi Muhammad, kita juga tambahi dengan untuk keluarga beliau. Sehingga kalimatnya menjadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad artinya adalah dan kepada keluarga Muhammad. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan kemuliaan kepada Muhammad dan juga kepada
keluarga Muhammad. Nah, ini lafaz-lafaz sholawat yang simpel, yang sederhana, yang kita menggunakan jumlah insya'iyah, yaitu bentuk kalimat amar atau fi'il amar. Jadi fi'il amar, Allahumma sholli itu fi'il amar, salim itu juga fi'il amar, barik juga fi'il amar. Kadangkala lafaz sholawat itu juga kita nyatakan dalam bentuk jumlah fi'liyah, yakni dengan menyatakan sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita setelah menyebut nama Muhammad, kita tambahi dengan lafaz sholawat, yaitu doa untuk Nabi Muhammad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan doa yang tadi, yaitu mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat. Sallallahu berarti mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kemuliaan alaihi kepada Muhammad wasallama dan juga memberikan keselamatan. Ini dalam bentuk jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Tetapi di dalam bahasa Arab ini maksudnya juga doa. Atau bisa juga dalam bentuk yang lain, yaitu jumlah ismiyah. Misalnya setelah menyebut Muhammad, kita sebut lafaz sholawat setelahnya, yaitu dengan mengatakan alaihi sholatu wassalam. Alaihi sholat, itu artinya mudah-mudahan kepadanya senantiasa dilimpahkan rahmat dan kemuliaan, serta wassalam dan juga kedamaian. Semuanya maknanya sama, yaitu doa untuk Nabi Muhammad agar diberikan rahmat, dan yang kedua diberikan keselamatan. Jadi bisa menggunakan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin, bisa juga menggunakan sallallahu alaihi wasallam, bisa juga menggunakan alaihi sholatu wassalam. Ini adalah kalimat sederhana, lafaz sederhana dari sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya adalah mari kita pelajari tentang lafaz-lafaz sholawat yang ma'thurah. Yang ma'thurah itu artinya yang ada riwayat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama apabila sholawat itu kita gunakan dalam amal-amal ibadah. Misalnya dalam sholat, ya, khususnya dalam sholat, ini sedapat mungkin kita harus menggunakan lafaz-lafaz sholawat yang ma'thurah. Dan termasuk yang ma'thurah adalah yang paling simpel, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Kemudian berdasarkan hadis pula, sholawat yang paling baik dan yang mungkin paling sempurna, dan ada riwayat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya itu adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan sekaligus Muslim. Nah, bunyi atau lafaz sholawat itu adalah yang kita kenal dengan as-sholawat al-Ibrahimiyah, yaitu lafaz sholawat yang mana di situ tidak hanya doa untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, tetapi juga doa untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalimat sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjutannya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi di dalam sholawat ini ada doa untuk Nabi Muhammad dan juga ada doa untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita artikan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kemuliaan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berikan rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Selanjutnya itu permohonan keberkahan untuk mereka. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad.
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau beri keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Nah, ini adalah salawat Ibrahimiyah yang tercantum di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau dalam sholat, itu sebaiknya kita mengucapkan salawat-salawat yang ma'thurah dari hadis Rasulullah. Ada lafaz salawat yang lain, dan ini juga ma'thur di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ini juga salawat Ibrahimiyah, karena juga selain mendoakan Nabi Muhammad, juga berdoa untuk Nabi Ibrahim, tapi dengan sedikit perbedaan lafaz. Mari kita dengarkan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Nah, di sini untuk Ibrahim langsung kama sallaita ala ali Ibrahim. Yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Langsung kepada ali Ibrahim. Tidak usah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Ibrahimnya cukup langsung keluarganya. Kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Lanjutannya, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim. Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana telah engkau beri keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Di alam semesta ini engkau adalah maha terpuji lagi maha mulia. Ini yang kedua. Dan yang kedua ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sebuah hadis sahih. Yang ketiga, ini juga tercantum di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, juga Ibrahimiyah juga, karena di situ dicantumkan doa untuk Nabi Ibrahim. Bunyinya yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Artinya, Allahumma shalli ala Muhammadin, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad, abdika wa rasulika, yaitu hambamu dan utusanmu. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana kau telah berikan rahmat kepada Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau beri keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Para pemirsa sekalian, itu adalah sebagian dari sholawat yang ma'thur, artinya yang tersebut di dalam hadis sahih. Ada lagi yang juga berada dalam status hadis sahih, tetapi ini adalah riwayat Ahmad. Mungkin kita baca, sekedar kita ketahui. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli baitih. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan juga kepada istri-istrinya dan juga keturunannya. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan rahmat kepada Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitih, dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan juga kepada istri-istrinya dan juga keturunannya. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau berikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kita kutip satu lagi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Bunyi sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad, an-nabiyil ummi, yaitu seorang nabi yang ummi, yang tidak kenal baca dan tulis. Wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi, dan berilah keberkahan kepada Muhammad sang nabi yang ummi, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau berikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Para pemirsa sekalian, itulah sighah atau lafaz sholawat yang maksur, yang tercantum di dalam hadis-hadis sahih yang patut kita gunakan, dan ini bisa kita gunakan dalam ibadah, seperti mungkin di dalam sholat, ketika saat membaca sholawat Nabi, yaitu pada tahiyat akhir, itu wajib kita membaca sholawat Nabi setelah membaca tasyahud atau tahiyat, tahiyatulillah, dan sebagainya. Setelah itu kemudian kita diwajibkan membaca sholawat Nabi. Nah, yang bisa kita menggunakan lafaz yang pendek seperti Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ini juga ada di dalam hadis sahih ya, riwayat Muslim dan juga beberapa rawi lainnya. Jadi ini Allah yang pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Kalau kita mau menggunakan versi yang lengkap, yaitu seperti yang kita sebut tadi, yaitu as-shalawat al-Ibrahimiyah, yaitu doa selain kepada Muhammad juga kepada Nabi Ibrahim. Para pemirsa sekalian, lalu bagaimana halnya dengan sholawat-sholawat yang mungkin banyak kita temukan atau banyak kita dengar di dalam masyarakat, bahkan kadang-kadang di dalam siaran-siaran video, radio, dan sebagainya. Misalnya ada istilah sholawat al-fatih, ada lagi as-sholawat al-munjiyah, ada lagi sholawat an-nariyah, ada lagi sholawat badar, ada lagi sholawat tibbil qulub, dan seterusnya. Nah, sholawat-sholawat yang mungkin populer di dalam masyarakat ini, kadangkala dibacakan secara khusus, kadangkala terdapat di dalam rekaman. Ini sebetulnya adalah lafaz-lafaz sholawat yang disusun oleh orang-orang tertentu yang dianggap sebagai orang yang soleh. Misalnya sholawat fatih misalnya, itu dinisbatkan kepada seorang sufi dari Mesir yang namanya adalah Syekh Syamsuddin Muhammad Ibnu Abi Al-Hasan Al-Bakri. Jadi ini adalah orang yang menyusun sholawat yang kita kenal dengan sholawat Al-Fatih. Ya, di antara bunyinya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Misalnya ini, dan seterusnya. Ini ya pada awalnya adalah sholawat yang maksur. Ini Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tapi kemudian diberi tambahan-tambahan yang menurut pembuatnya ini dianggap baik. Tapi memang sholawat ini secara keseluruhan memang tidak disebut dalam hadis kecuali sebagian yang awalnya. Bisa juga misalnya sholawat al-munjiyah. Ini dinisbatkan kepada seorang sufi juga, yaitu Al-Imam Abul Hasan As-Sadzili, yaitu seorang sufi yang meninggal tahun 656 Hijriah. Nah, ini misalnya sholawatnya bunyinya awalnya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan seterusnya. Ini adalah as-sholawat al-munjiyah. Sama dengan sholawat al-fatih, ini juga disusun oleh orang tertentu yang bernama Muhammad Abul Hasan As-Sadzili. Kemudian juga ada sholawat nariyah yang mungkin juga terkenal di kalangan masyarakat kita. Itu adalah hasil susunan dari seorang sufi asal Maghrib, asal Maroko, nah, yang namanya Al-Imam Ibrahim At-Tazi, yang meninggal tahun 866. Bunyi awalnya yaitu Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad, dan seterusnya. Ini sholawat nariyah, susunan Al-Imam Ibrahim At-Tazi, seorang sufi asal Maghribi atau asal Maroko.
Dan banyak lagi sholawat-sholawat yang lain yang merupakan susunan dari orang-orang tertentu yang dianggap orang yang soleh. Dan kebanyakan mereka dari kalangan sufi. Jadi orang yang menekuni dunia spiritual dengan zikir-zikir dan ibadah, dan kadang-kala juga memiliki kelompok namanya thariqah-thariqah tertentu, dan akhirnya kemudian menyusun lafaz-lafaz sholawat yang dianggap baik. Tetapi bahwa sholawat-sholawat itu catatannya secara keseluruhan bukan bersumber dari sunnah, dari hadis. Memang ada sebagian Allahumma sholli ala Muhammadnya itu adalah dari hadis, tapi kemudian lafaz-lafaz selanjutnya itu adalah hasil susunan dari para penyusun-susunnya sendiri. Kemudian apakah betul itu berasal dari Rasulullah? Memang kadangkala ada klaim bahwa sholawat-sholawat itu tadi bersambung, bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayangnya bahwa ketersambungan sholawat itu kepada Rasulullah diklaim melalui proses yang kurang bisa diverifikasi secara ilmiah. Karena mereka menyebutnya bersambung kepada Rasulullah melalui ilham atau melalui mimpi. Nah, ketika proses ketersambungan sanad ini melalui ilham atau mimpi, di sini menjadi sangat subjektif karena tidak bisa diverifikasi kebenarannya secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Beda dengan hadis-hadis Nabi yang memang secara ketat itu diteliti secara ilmiah betul dengan pembuktian yang harus rigid, harus tegas. Bahkan kemudian di antara hadis-hadis itu sendiri ada yang memilah ini hadis sahih dan hadis tidak sahih, hadis dhaif dan sebagainya. Hadis yang sambung sanadnya kepada Rasulullah, ada yang maqtu, ada yang munqati. Yang tersambung pun itu harus dilihat kualitas rawinya. Apakah rawinya adalah orang yang adil, dhabit, orang yang integritas akhlaknya baik, moralitasnya baik, dan juga kualitas hafalannya baik, sehingga layak untuk menjadi penyambung riwayat yang begitu panjang dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kelemahan daripada sholawat-sholawat yang tidak ma'thur ini, yang merupakan hasil daripada susunan orang-orang yang dianggap soleh ini, adalah kelemahannya adalah bahwa kalau klaim sambung kepada Rasulullah itu melalui ilham atau melalui mimpi. Dan di sini adalah letak kelemahannya secara ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada sekedar pendapat dan juga penjelasan sejauh yang bisa kita pahami tentang proses periwayatan sholawat-sholawat yang kita kenal di masyarakat. Intinya, bagaimana kita menggunakan sholawat-sholawat itu? Apakah boleh digunakan? Seluruh sholawat yang ada boleh. Kita juga boleh menyusun kalimat sholawat yang baik. Kalau kita gunakan di luar ibadah, di luar sholat misalnya. Asal maknanya tidak menyelisihi makna yang benar sesuai dengan diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, bahwa lafaz-lafaz itu tidak mengandung unsur kultus individu kepada Nabi Muhammad yang berlebihan. Misalnya sholawat itu begitu memuja Rasulullah secara berlebihan sehingga melampaui kapasitas dan derajat Rasulullah sebagai Rasul, sebagai manusia biasa. Nah, sehingga dikatakan misalnya Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk menyelamatkan manusia misalnya, itu kan berarti ungkapan yang terlalu memuja Rasulullah di luar kapasitasnya sebagai Rasul. Karena yang mampu menyelamatkan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi Muhammad. Nah, tidak boleh ada kultus individu yang secara berlebihan, meskipun tujuannya baik, yaitu memuja atau memuliakan atau menghormati Nabi Muhammad. Juga yang kedua, yang ketiga, tidak ada unsur kesyirikan. Kesyirikan itu adalah hal yang lebih dari sekedar kultus, tapi juga menganggap Nabi Muhammad itu adalah orang yang bisa menyelamatkan manusia, sehingga seolah-olah
Nabi Muhammad itu menjadi padanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah kesyirikan yang tidak seharusnya terjadi pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam menjadi seperti kaum Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa dan pada akhirnya berujung kepada penuhanan Nabi Isa. Nah, inilah yang kita khawatirkan terhadap sholawat-sholawat yang merupakan susunan dari orang-orang soleh. Jadi sholawat-sholawat itu kriterianya boleh digunakan di luar ibadah resmi seperti di luar sholat, sekedar dibaca, itu boleh. Tapi yang penting adalah isinya haruslah tidak menyelisihi makna sholawat yang maksur dan ajaran Islam secara keseluruhan. Terus yang kedua, tidak ada kultus kepada individu Rasulullah secara berlebihan yang melampaui derajat Nabi Muhammad sebagai Abdillahi wa Rasulih, sebagai manusia biasa dan sebagai Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur kesyirikan, yakni menganggap Nabi Muhammad seolah-olah sebagai yang sepadan dengan Allah, yang mampu memberi petunjuk, yang mampu mengampuni, yang mampu menyelamatkan, yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Nah, ini adalah sebuah kesyirikan karena sudah menganggap Nabi Muhammad melampaui batasnya sebagai manusia dan sebagai Rasul, dan seolah-olah seperti yang memiliki kekuasaan sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, inilah sekedar penjelasan tentang lafaz-lafaz sholawat yang sebaiknya kita baca dan sebaiknya kita ketahui seandainya lafaz-lafaz sholawat itu tidak teriwayatkan secara resmi di dalam hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang makbul. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya, yaitu mudah-mudahan itu ada karena bimbingan Allah. Jika ada kesalahan, itu semata-mata karena kelemahan saya pribadi. Aku lupa lihada, wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.